Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan rentetan daripada ibadah bulan puasa. Mulai dari tadi siang kita berpuasa, kemudian pada malam ini kita melaksanakan sholat maghrib, isya, dan insya Allah akan kita laksanakan sholat tarawih. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini bukan berarti saya melebihi ilmunya daripada melebihi kawan-kawan atau jamaah yang hadir pada malam hari ini. Minggu kemarin, tahun kemarin, alasannya untuk menjalankan ini kotak infak kita biar berjalan, bertambah juga tiap Ramadan ini. Kebetulan kita lihat pembangunan masih sedang berlangsung. Kemudian Pak Jayadi juga ada berkalut dengan bahwa kita akan mengancur kubah. Belum ada yang nangkapnya juga kubah ini. Mudah-mudahan nanti ada yang nangkapnya kayak. Karena itu harganya juga hampir makan 0,5 M. Ini kubah nih, mudah salah kayak. 100 jutaan. 140. Ya, 140. Mudah-mudahan nanti Pak Jai bulan puasa ini, karena Nabi Muhammad sedekahnya katanya lebih kuat bulan puasa ini. Karena dia tahu dengan fadilahnya. Kemudian orang yang dah mati pun tak hidupkan lagi. Alasannya nak bersedekah. Ya. Tapi ustaznya saya tidak mintaan juga kayak, tidak berani namanya ya kan. Ustaz yang ngomong bahwa orang yang meninggal katanya minta hidupkan kembali, alasannya satu, ingin sedekah. Nah, tapi pada malam hari ini tidak anak saya kupas masalah itu karena kemarin ada 3 doa daripada malaikat yang disampaikan oleh IP Kota Singkawang dah kita selesaikan malam kemarin. Kemudian pada malam hari ini saya ingin menceritakan 3 sahabat Nabi yang ikut berperang atau jihad di jalan Allah. Yang 2 orang itu matinya mati syahid di jalan Allah ya. Tapi yang 1 orang ini masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meninggalnya ini setahun umurnya lebih panjang daripada kawannya yang ikut berjihad dengan Nabi Muhammad. Yang jelas bahwa orang mati jihad ini, mati karena jihad di jalan Allah, jaminannya adalah surga, tidak ada yang diragukan. Jadi orang yang berperang menegakkan agama Allah itu udah jelas jaminannya adalah masuk surga. Kemudian pada malam hari ini, di samping bahwa tadi 3 orang yang ikut berperang dengan Rasulullah, 2 orang yang meninggal jihad, 1 orang ini masih diberikan umur panjang. Tapi panjangnya tidak terlalu panjang, diberikan setahun ya. Setahun. Nah, namun sebelum kita menyampaikan dia meninggal itu bagaimana kisahnya,
Baik, kita ambil dulu hikmah daripada puasa ini, puasa Ramadan. Ada beberapa hikmah puasa yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kedua, ringkas cerita aja. Puasa dapat menahan hawa nafsu, ego kita. Kemudian yang ketiga, puasa dapat mengendalikan kita, dapat menyadarkan kita, merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan dan kesukaran. Jadi maksudnya orang yang tidak mampu dengan menahan diri berpuasa semacam ini, kita tuh ternyata orang yang kelaparan, ternyata orang yang tidak berkecukupan itu semasa hidupnya dia menahan segala keinginan, hawa nafsunya, baik itu daripada makan dan minumnya. Jadi sesuai dengan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat kita pelajari bahwa puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai tertinggi pahalanya serta dapat menghapuskan dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu. Bayangkan saja, ini kita ke puncak tadi nih. Ketiga sahabat yang berjuang jalan Allah, yang dua udah jelas meninggal di medan perang, udah dijamin masuk surga karena matinya masih syahid. Sedangkan yang satu itu meninggal di tempat tidur, meninggalnya di kasur. Yang meninggalnya di kasur. Namun yang mengherankan, ada sahabat yang bermimpi pada waktu di sorga sana, di sorganya, di dalam mimpinya dia melihat bahwa sahabat yang meninggal tidak berperang karena syahid, tapi matinya itu nampaknya dia masuk surga mendahului daripada sahabatnya yang dah jelas-jelas dijamin masuk surga. Bayangkan. Ada dah tiga ceritanya. Sudah dengar belum? Jadi yang dua dah jelas meninggal syahid di medan perang menegakkan agama Allah, sedangkan yang satu ini belum meninggal tadinya, setahun setelah itu meninggal. Tapi di dalam mimpi sahabat Rasulullah itu melihat bahwa yang masuk surga duluan adalah yang meninggal yang ketiga. Nah, apa rahasianya? Nah, ini rahasianya di bulan puasa. Karena dia masih 1 tahun diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakan segala aktivitasnya, baik itu apakah bukan di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di bulan puasa ini ibadahnya itu selalu dijaga, serta menurut keterangan bahwa kualitas daripada ibadahnya ini lebih daripada hari-hari biasanya. Dia meningkatkan kualitasnya, sehingga dengan demikian setahun umurnya bertambah karena dimanfaatkan betul-betul di dalam bulan suci Ramadan ini, maka dijaminlah dia masuk surga melebihi daripada kawannya yang kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Mudah-mudahan dengan demikian kita ini termotivasi untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga paling tidak kita masuk surga di bagian yang tengah-tengah. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.